Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Bagaimanakah kabar kalian pada hari ini? Nah, semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan terjauhkan dari virus yang sekarang sedang melanda bumi tercinta kita. Amin ya robbal alamin. Untuk itu, kita sebagai manusia harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa belajar ya sampai saat ini. Baiklah anak-anakku yang hebat, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, pada hari ini kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan. Ya, mengurutkan pecahan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang cara membandingkan pecahan, baik yang berpenyebut sama ataupun yang berpenyebut tidak sama. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan. Ya, yang pertama kita akan mengurutkan pecahan berpenyebut sama. Ya, berpenyebut sama. Nah, mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama bagaimana ya? Nah, untuk mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama, kalian cukup memperhatikan angka pembilangnya. Angka mana? Pembilangnya. Pembilang berarti yang atas atau yang bawah? Iya, pembilang itu berarti yang atas. Sebagai contohnya adalah urutkan pecahan 2/5, 4/5, 3/5, 1/5. Nah, ini adalah pecahan yang berpenyebut sama. Berapa penyebutnya? 5. Ya, semuanya 5, berpenyebut 5. Berarti ini adalah pecahan yang berpenyebut sama. Nah, sekarang kita akan coba mengurutkan dari yang terkecil ya, dari yang terkecil. Dari yang terkecil. Nah, ingat, kalau dari yang terkecil, kalian hanya cukup memperhatikan pembilangnya saja, angka pembilangnya. Berarti ini 2, 4, 3, 1. Nah, kalau diurutkan dari yang terkecil, berarti lihat angka yang paling kecil yang mana? 2, 4, 3, apa 1? Iya, 1 dulu. Berarti 1/5. Kemudian mana? Ini ya, 2/5. Kemudian 3/5. Terakhir 4/5. Itu kalau diurutkan dari yang terkecil. Nah, sekarang kalau diurutkan dari yang terbesar, berarti terbesar dulu ya. Yang mana? Dibalik. Berarti 4/5. Dilihat pembilangnya, ini 4. Terus kemudian 3/5. Kemudian 2/5. Kemudian 1/5. Nah, itu dia ya. Kalau mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama, mudah. Mudah apa tidak? Iya, mudah sekali ya. Kira-kira sudah paham atau belum? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba satu contoh lagi. Ini Pak Guru hapus dulu ya. Ini Pak Guru hapus dulu. Kita coba lagi satu.
Ya, contoh lagi 1. Pecahan yang berpenyebut sama. Contohnya 3/8, 5/8, 2/8, kemudian 6/8. Nah, ini contoh lagi yang kedua, pecahan yang berpenyebut sama. Kita urutkan dulu dari yang terkecil. Berarti hanya melihat angka pembilangnya. Ingat-ingat, hanya melihat angka pembilangnya. Berarti angka pembilangnya ini 3, 5, 2, 6. Nah, kalau diurutkan dari yang terkecil, berarti yang mana yang paling kecil? 3, 5, 2 apa 6? 2. Iya, berarti 2/8. Kemudian 3/8, 5/8, 6/8. Itu kalau diurutkan dari yang terkecil. Kalau diurutkan dari yang terbesar, cuma dibalik. Berarti yang paling besar mana? Iya, 6/8, 5/8, 3/8, kemudian 2/8. Mudah? Iya, sampai di sini paham? Iya, ingat-ingat, kalau penyebutnya sama, hanya dilihat angka pembilangnya atau yang atas, toh. Ya, hanya melihat angka yang atas. Itu kalau berpenyebut sama. Ya, ingat-ingat ya, hanya melihat angka yang atas atau pembilangnya saja. Nah, begitu ya. Ini yang penyebut sama. Boleh di screenshot dulu. Ya, nanti Pak Guru beri soal latihan. Sudah? Kalau sudah, ini Pak Guru hapus. Ya, ini Pak Guru hapus dulu. Ini Pak Guru hapus. Nah, sekarang mengurutkan pecahan yang berpenyebut tidak sama atau berbeda ya, tidak sama. Tidak sama. Nah, mengurutkan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Contohnya ya, yang tidak sama. Nih, contohnya 3/4, 1/2, 2/3. Yes. 3/4, 1/2, 2/3. Sama apa tidak? Tidak sama ya, tidak sama. Nah, bagaimana ya cara mengurutkannya? Ya, Pak Guru akan berikan cara yang sangat mudah ya. Cara yang sangat mudah. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Kita cukup memberi atau menambahkan angka 0 ya, menambahkan angka 0 setelah pembilang. Apa? Menambahkan angka 0 setelah pembilang. Berarti ini 3 pembilangnya, jadi 30. Iya kan? 1 jadi 10. 2 jadi 20. Mudah? Iya. Kalau sudah seperti ini, tinggal dibagi. Nah, 30 dibagi penyebutnya 4. 30 dibagi 4 berapa ya?
30 bagi 4 berapa? Iya, 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 30? Berapa? 4 kali 7. Iya, berapa 4 kali 7? 28. Berarti 7 ini hasilnya. 7. Harus itu ya. Kemudian selanjutnya 10 dibagi 2 berapa? 5 ini ya. Ini 5. Kemudian 20 dibagi 3 berapa? 20 dibagi 3. 3 kali berapa? Yang hasilnya 20 atau mendekati 20. Iya, dikali 6. Pintar sekali. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa melihat hasilnya ya, 7, 5, 6. Kalau kamu disuruh mengurutkan, ya misalnya urutkan dari yang terkecil. Nah, sudah kelihatan dari yang terkecil berarti mana? 5. 5 tadi berapa? 1/2. Ini tadi ditambahin 0 ya, berarti awalnya kan 1/2. Kemudian berapa lagi? Oh, 6. Berarti 2/3. Terus terakhir 3/4. Hanya melihat ini. Mudah kan? Nah, kalau dari yang terbesar tinggal dibalik. Sebelah sini ya. Dari yang terbesar. Berarti berapa? 7 dulu, berarti 3/4. Terus 6, 2/3. Terus 1/2. Mudah ya? Mudah sekali ya. Ternyata ini mudah sekali ya. Nah, kalau sudah ya, sekarang kalau masih belum paham, akan Pak Guru berikan contoh lagi. Ya, ini Pak Guru hapus dulu. Hapus. Ya. Contoh lagi yang kedua supaya lebih paham. Ya, supaya lebih paham. Nah, nanti caranya boleh di-screenshot ya untuk belajar kamu. Ya. Nah, contoh yang kedua untuk mengurutkan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Contohnya nih, misalnya 4/7. Kemudian berapa ya? Bentar, 4/7. Kemudian 6/8. Nah, kemudian 1/9. Boleh lah ya. Ini ya, penyebutnya beda-beda. 7, 8, 9. Ya, penyebutnya 7, 8, 9. Ingat-ingat ya, caranya diingat-ingat. Tadi caranya gimana? Beri angka 0 setelah pembilang. Berarti ini jadinya berapa di sini? Ini jadinya 40/7. 60/8. 10/9. Kayak gitu kan? Iya. Kalau sudah seperti itu, dibagi. Nah, 40 dibagi 7. Sebelah sini ya. 40 dibagi 7. Berapa? 7 dikali berapa yang hasilnya mendekati 40? Atau sama 40 pas? 7 dikali 5. Ya, 35. Terus 60 bagi 8. Yo, 8 kali berapa hasilnya 60 atau mendekati? Berapa? 60 bagi 8? Iya, 8 kali berapa? 8 kali 7. 56. 7 ya. Kemudian 10 bagi 9 berapa? 10 bagi 9 berapa? 1, ya kan? 9 dong. Nah, kalau sudah seperti ini, ketemu hasilnya kan? 5, 7, 1. 5, 7, 1. Nah, wes gampang ketemu.
kalau diurutkan dari yang terkecil ya, ini dari terkecil. Berarti berapa ini? Ini kan 5 hasilnya, ini 7, ini 1, berarti 1/9. Terus 5, 4/7, terus 6/8. Kalau dari yang terbesar, sebelah sini, dari terbesar. Kebalikannya berarti berapa? 6/8. Terus 4/7, terus 1/9. Mudah atau mudah apa enggak? Mudah ya, mudah. Coba di screenshot, nanti bisa ditulis di buku tulis ya. Di screenshot dulu, nanti bisa buat belajar ya. Nah sudah ya. Nah sudah, berarti hari ini kita sudah belajar cara mengurutkan pecahan, baik yang berpenyebut sama atau berpenyebut tidak sama ya. Sudah bisa. Nah kalau sudah bisa ya, nanti Pak Guru akan beri soal ya. Pak Guru akan beri latihan soal, nanti ditulis kemudian dikerjakan. Ini Pak Guru hapus semua ya. Hapus dulu. Ingat-ingat caranya tadi. Kalau berpenyebut sama, hanya dilihat pembilangnya. Kalau berpenyebut berbeda, ingat, tambahi angka 0 setelah pembilang. Nanti akan mudah sekali ya mengurutkannya. Nah, latihan ya. Nomor 1 latihannya. Oh iya, soalnya dulu. Oh ya, nggak usah ya. Nanti ini diurutkan dari yang terbesar juga yang terkecil ya. 1/4, 3/4, 2/4. Tuh, nomor 2 ya, 3/9, 2/9. Oh jangan dikolok, 8/9, 2/9, kemudian 6/9. Nomor 3 sebelah sini 3/7, kemudian 3/7, kemudian 5/berapa ya? 5/6 ya. Kemudian 6/9. Nah ya. Kemudian yang nomor 4 7/10, 5/6, kemudian 1/8. Nah 4 saja itu soalnya, boleh di screenshot, nanti ditulis di buku matematika, nanti dikerjakan ya. Ada yang berpenyebut sama, ada yang berpenyebut berbeda. Nanti diurutkan dari yang terkecil dan yang terbesar ya. Baik, mungkin itu dulu ya latihan dan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Ya, sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Untuk materi selanjutnya, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.